Al-Quran, surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, fi adnal ardi, mahum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Rum, Romawi ketika itu. Kanjeng Nabi belum mengetahui bahwa ke depan Rom itu bukan hanya Romawi, tapi koalisi. Kemudian yang mengalahkan, yang hampir mengalahkan adalah Poros. Koalisi hampir dikalahkan. Andainya Amerika tidak terjun dengan melempar bom yang membunuh ratusan ribu, 80.000 bom pertama, 80.000 lagi bom kedua, dan ratusan ribu lagi yang luka-luka. Andainya itu tidak dilakukan oleh Amerika, maka koalisi GO. Namun sejarah tidak bisa diatur setelah terjadi. Kalau sejarah bisa diatur setelah terjadi, tidak ada dunia yang berselisih maupun berperang. Kita lanjutkan. Fi bid'in sinin, dalam tempo yang tidak terlalu lama, hitungan tahunnya adalah hitungan windu. Fi bid'in sinin, dalam satu windu. Fi bid'in sinin, lillahil amru min qablu wa min ba'd. Dalam tempo yang singkat, aturan ilahiyah merubah situasi. Koalisi menjadi menang, penyerang menjadi kalah. Ketika itulah yauma idzin yafrahul mu'minun. Orang-orang mukmin Indonesia bergembira dan menyusun pergerakannya menjadi bukan satu pergerakan menuju kemerdekaan, tapi mempersiapkan undang-undang dasar dan dasar negara untuk masuk ke dalam Indonesia merdeka. Tidak terlalu lama tokoh-tokoh mempersiapkan undang-undang dasar, dan tidak terlalu banyak tokoh-tokoh itu, hanya 60-an. Kemudian menyusun dasar negara, kemudian menyusun yang lebih rapi lagi. Setelah Piagam Jakarta, maka tatkala tahun 45 tanggal 18 Agustus diumumkanlah Pancasila. 17 Agustus diproklamirkan. Proklamasi. Ternyata perjuangan itu atau sejarah tidak salah memilih tokoh yang memerdekakan Indonesia, karena cita-citanya dari masa kecil, masa remaja, masa menjelang umur dewasa, dan masa umur matang, cita-citanya hanya Indonesia merdeka dengan jembatan persatuan. Maka terpilihlah Bung Karno untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945, hari Jumat dan bulan Ramadan. Merdekalah Indonesia. Tanggal 18 disampaikan Undang-Undang Dasar 45 yang berdasar Pancasila. Itu pun Pancasila yang hari ini ada bukan ciptaan Bung Karno, bukan ciptaan Muhammad Yamin, tapi ciptaan kelompok manusia kecil. Tentunya Bung Karno ada di dalamnya. Itulah kelompok yang menetapkan Pancasila yang hari ini ada. Seiring dengan perjalanan sejarah, Indonesia yang memiliki Undang-Undang Dasar 45 dan Dasar Pancasila, persis setelah kemerdekaan dan diumumkan itu semua, hari itu juga Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dikotakkan oleh bangsanya sendiri. Inilah pengaruh daripada tokoh-tokoh yang sekolah di Barat, khususnya di Belanda. Mereka dipengaruhi oleh Van Mook dan Van der Plas untuk berdiplomasi, berunding. Terjadilah
perundingan Linggajati, terjadilah perundingan Renville. Dari Renville inilah bangsa Indonesia menghadapi berbagai macam negara-negara bagian ataupun negara-negara yang berdiri sendiri. Haluan itu semestinya bukan untuk dasar negara. Haluan itu justru adalah negara yang berdasar Pancasila ini haluannya mesti ditetapkan. Tapi karena lembaga yang menetapkan haluan negara itu sudah tidak ada, maka dibuatlah undang-undang haluan. Dasar negara lebih kecil daripada undang-undang. Maka di dalamnya ada kemiripan-kemiripan bahasa-bahasa. Pancasila disingkat menjadi Trisila, disingkat menjadi Ekasila, tumbuh kembali. Kita mengkritisi ini, namun tidak sekedar mengkritisi, tapi mengajak. Setelah mengkritisi, mengajak. Kalau ingin membuat haluan negara, kembalikan negara ini pada Undang-Undang Dasar 45 yang belum direformasi, yang belum diamandemen, dan kembalilah kepada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 1978 tentang P4. Di sana sudah tersusun rapi, tinggal kita sedikit menambah maupun sedikit mengurangi, bukan memusnahkan sama sekali dan membentuk undang-undang baru tentang ideologi Pancasila. Pancasila tidak boleh diundang-undangkan. Pancasila membawai Undang-Undang Dasar 45, melandasi Undang-Undang Dasar 45 yang mampu membuat haluan negara. Ini sebuah usul. Kiranya kritik-kritik tadi diberikan jalan keluar. Kembalilah dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar dapat menentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini haluan negara yang dicita-citakan oleh Pancasila itu sendiri, yakni mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.